Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kongruensi. Perhatikan materi berikut. Diberikan bilangan bulat A, B, N dengan N lebih dari 0. Bilangan A dikatakan kongruen dengan B modulo N jika A dan B memberikan sisa yang sama apabila dibagi oleh N, atau N membagi habis A dikurangi B. Ditulis seperti yang tertera pada layar berikut. Sebagai contoh, yang pertama, 17 kongruen 7 modulo 5. 17 dibagi 5, jadi yang di sini ini pembaginya. 17 dibagi 5 itu sisa 2, dan 7 dibagi 5 sisa 2. 17 dan 7 jika dibagi 5 menghasilkan sisa yang sama, yaitu 2. Atau dapat diartikan 5 membagi habis 17 dikurangi 7. Contoh yang kedua, 7 kongruen 3 modulo 4. Artinya 4 membagi habis 7 dikurangi 3. Sifat yang berlaku pada operasi modulo. Jika A, B, C, D, dan N bilangan bulat dengan D, N lebih dari 0, maka kalian cermati sifat yang ada di sini. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Yang pertama A kongruen 0 modulo N. Yang kedua A kongruen A modulo N. Dan seterusnya. Kalian cermati sifat yang ada di sini. Sifat yang ke-9, teorema sisa Cina. Nanti akan saya berikan contoh biar kalian lebih jelas. Yang ke-10, teorema kecil Fermat. A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Yang terakhir, teorema Wilson. P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Agar lebih jelas, kalian perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui M dibagi 5 bersisa 3 dan N dibagi 5 bersisa 2. Tentukan sisanya jika M kali N dibagi 5. Cara menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama, kita tulis dulu dalam bentuk modulo, yaitu M kongruen 3 modulo 5. Kemudian yang kedua, N kongruen 2 modulo 5. Kemudian M dikalikan N, maka ini yang belakang juga ikut dikalikan, jadi 3 dikalikan 2. 3 dikalikan 2 kita selesaikan. MN kongruen 6 modulo 5. 6 kita ubah dulu menjadi 5 ditambah 1. Karena ini sudah sesuai dengan modulonya, maka kita tinggal menuliskan angka 1. Sehingga MN kongruen 1 modulo 5. Jadi MN dibagi 5 bersisa 1. Kedua, tunjukkan bahwa 3 pangkat 2021 ditambah 4 pangkat 2021 habis dibagi 7. Cara menyelesaikannya, kita ubah dulu 4 diubah 7 dikurangi 3. Kemudian karena ini sudah sesuai dengan modulonya, kita tinggal menuliskan yang belakang saja. Kita selesaikan 3 pangkat 2021 dikurangi 3 pangkat 2021, yaitu 0. Jadi 3 pangkat 2021 ditambah 4 pangkat 2021 habis dibagi 7. Contoh yang ketiga, tentukan sisa pembagian dari 3 pangkat 2021 jika dibagi 8. Caranya, kalian perhatikan di sini.
Kita ubah dulu 3 pangkat 2021 itu menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 1010 ditambah 1. Sesuai dengan sifat bentuk pangkat, maka ini kalau ditambah itu menjadi kali yang belakang ini 3 pangkat 1 yaitu 3. Kemudian yang depan ini 3 pangkat 2 nya bisa kita ubah menjadi 9. Pangkatnya 1010, modulnya 8. Setelah itu 9 kita ubah 8 ditambah 1, kita mengubah 8 karena modulonya di sini adalah 8. Sesuai dengan sifat modulo, maka kita tinggal menuliskan yang belakang saja, yaitu 1 pangkat 1010 dikalikan 3. 1 dipangkatkan 1010 yaitu 1 dikalikan 3, itu hasilnya 3. Jadi sisa pembagiannya adalah 3. Contoh yang keempat, tentukan sisa pembagian dari 3 pangkat 2022 jika dibagi 41. Langkahnya itu hampir sama dengan tadi. Kita menyesuaikan dengan modulonya. Modulo di sini adalah modulo 41. Maka kita berusaha mencari cara agar nanti bisa mudah diselesaikan. Kita ubah dulu 3 pangkat 2022 itu menjadi 3 pangkat 4 kali 505 ditambah 2. 3 pangkat 4 yaitu 81, pangkatnya 505, kemudian ini ditambah menjadi kali 3 pangkat 2 sesuai dengan sifat bilangan berpangkat. Kita selesaikan 81, kita bisa mengubahnya yaitu 2 kali 41 dikurangi 1. Pangkatnya tetap 505 dikalikan 3 pangkat 2 yaitu 9. Karena di sini sudah kelipatan 41, maka kita hanya menuliskan yang belakang yaitu min 1. Min 1 pangkat 505 dikalikan 9-nya tetap kita tulis. Kita selesaikan min 1 pangkat 505 yaitu min 1. Ini min 1 dikalikan 9, maka hasilnya adalah min 9. Kita ubah dulu min 9 itu dirubah menjadi min 41 ditambah 32. Karena ini sudah kelipatan dari modulonya, maka kita hanya menuliskan yang belakang saja yaitu 32. Jadi sisa pembagiannya adalah 32. 5. Tentukan angka satuan bilangan 2027 pangkat 2022. Langkahnya kita ubah dulu 2027 itu perkalian dari bilangan dengan modulonya. Modulonya adalah 10. Mengapa 10? Karena di sini angka satuan itu modulo 10. 2027 kita ubah 2002 dikalikan 10 ditambah sisanya yaitu 7 dipangkatkan 2022. Karena ini sudah kelipatan dari 10, maka kita tinggal menuliskan yang belakang saja yaitu 7. Ini kita tulis 7. Kemudian pangkatnya tetap 2022 modulo 10. 2022 kita ubah juga menjadi 4 kali 505 ditambah 2 sesuai dengan sifat bentuk pangkat, maka ini menjadi 7 pangkat 2. 1401 pangkatnya tetap 505 dikalikan 7 pangkat 2 49. Sesuai dengan sifat yang berlaku pada modulo. Kalau ini modulonya 10, 2401 kalau dibagi 10 sisa 1, maka kita tinggal menuliskan angka 1 saja. Sedangkan 49 modulo 10 itu 49 kalau dibagi 10 sisanya 9, kita tinggal menuliskan angka 9. Kita selesaikan
1 pangkat 505 yaitu 1 kali 9 yaitu 9. Jadi 2027 pangkat 2022 itu kongruen dengan 9 modulo 10. Jadi angka satuannya adalah 9. Contoh yang keenam, tentukan angka terakhir dari 7.777 pangkat 3.333. Langkah menyelesaikannya itu identik dengan tadi, angka terakhir itu artinya modulo 10. Kita tinggal mengubah 7.777 itu diubah 777 kali 10 ditambah sisanya itu 7 dipangkatkan 3.333. Karena ini sudah kelipatan 10, maka kita tinggal menuliskan angka yang belakang yaitu 7 pangkatnya tetap 3.333 kita ubah 2 kali 1.666 ditambah 1 modulo 10. Kita selesaikan seperti tadi, yaitu 7 pangkat 2 ini tinggal kita tulis, sedangkan menggunakan sifat bentuk pangkat yang belakang itu menjadi kali 7 pangkat 1 yaitu 7. Kita hitung 7 pangkat 2 yaitu 49 dipangkatkan 1.666 dikalikan 7. Kita cari dulu 49 kalau dibagi 10 ternyata sisanya 9. Kita hanya menuliskan 9 saja, yang belakang tetap. Kalau sudah 9 kita ubah juga untuk menghasilkan min 1. Ini dari mana? Ini adalah 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 itu karena ini sudah kelipatan 10, maka kita hanya menuliskan min 1-nya saja. Min 1 pangkat 1.666 dikalikan 7 diselesaikan. Ini karena pangkatnya genap maka jawabannya 1 kali 7 yaitu 7. Jadi angka terakhirnya adalah 7. Contoh yang ketujuh, tentukan bilangan asli terkecil yang lebih dari 2021 yang bersisa 1 jika dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan bilangan itu adalah n, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk modulo. Menyelesaikan persoalan tersebut dapat digunakan teorema sisa Cina. Kita cari KPK dari pembaginya. KPK dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita cari KPK-nya, ternyata hasilnya adalah 2520. Soal di atas dapat disederhanakan menjadi n kongruen 1 modulo, ini KPK tadi kita tuliskan di sini, modulo 2520. Artinya n bisa kita tulis dengan 2520K ditambah 1 dengan K, itu adalah anggota dari bilangan asli. Agar n lebih dari 2021, kita ambil K-nya 1. K sama dengan 1, kita substitusi ke bentuk tadi, sehingga didapat N sama dengan 2521. Jadi bilangan asli terkecilnya adalah 2521. Kita lanjutkan contoh yang ke-8. Tentukan sisa pembagian dari 6 pangkat 2042 dibagi 13. Kita ingat kembali teorema kecil Fermat, yaitu A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Kalian cermati di sini. Dengan P anggota bilangan prima. Karena 13 bilangan prima, maka menurut teorema Fermat kecil 6 pangkat 12 kongruen 1 modulo 13. Kalian cermati yang ada di sini. 12 itu kita peroleh dari 13 dikurangi 1. Kalian perhatikan soal tadi, 6 pangkat 2042 itu kita ubah dulu 6 pangkat 12 kali 170 ditambah 2.
Dengan menggunakan sifat bentuk pangkat, maka yang belakang ini kita ubah 6 pangkat 2, ini dikalikan. Kemudian yang depan tetap, kita sudah tahu tadi 6 pangkat 12 kongruen 1 modulo 13, maka ini tinggal kita ganti dengan 1. Pangkatnya tetap, pangkat 170 dikalikan 6 pangkat 2 36 modulo 13. Kita selesaikan 1 pangkat 170 yaitu 1 kali 36 yaitu 36. 36 itu bisa kita ubah 2 kali 13 ditambah 10, karena modulonya 13, maka kita berusaha mencari bilangan dikalikan modulonya ditambah sisanya. Sesuai dengan sifat yang berlaku pada modulo, maka kita hanya menuliskan yang belakang yaitu 10. Jadi sisa pembagiannya adalah 10. Contoh yang terakhir, tentukan sisa dari 17 faktorial dibagi 19. Menurut teorema Wilson, P-1 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo P. Kalian cermati di sini. Dengan P anggota bilangan prima. Karena 19 bilangan prima, maka 19 dikurangi 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 19. Lihat di sini. Kemudian kita selesaikan 19 kurangi 1, 18 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 19. 18 faktorial bisa kita tulis 17 faktorial dikalikan 18. Kemudian min 1 itu bisa kita ubah min 19 ditambah 18. Karena ini sudah kelipatan dari modulonya yaitu 19, maka kita tinggal menuliskan yang belakang saja. Yang depan tetap ini 17 faktorial kali 18 kongruen 18 modulo 19. Dengan menggunakan sifat yang berlaku pada modulo, maka kita bisa menuliskan 17 faktorial kongruen dengan 1 modulo 19. Jadi sisanya adalah 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.